Iya, kembali lagi di obrolan pagi di Pacific TV Top Habis dan masih dengan bagaimana merubah masalah menjadi proyek dan masih dengan Pak Togar Senturi di sini. Iya, Pak Togar, begitu banyak permasalahan yang kita alami, apalagi sekarang negara makin pelik, ya, makin susah hidup, ya. Jadi butuh orang untuk bisa kreatif, orang-orang yang kreatif, ya, orang untuk sekarang ini. Nah, permasalahan itu sendiri, ya. Ada orang yang setelah mendapatkan masalah, dia lihat dulu permasalahan itu, dia pelajari permasalahan itu supaya dia tidak lagi seperti orang yang jatuh di lubang yang sama, ya, tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Ada juga orang yang seperti tadi kita bahas sebelumnya, yang terlena dengan permasalahan itu sendiri, tidak mencari jalan keluar. Nah, seharusnya permasalahan ini ada manajemennya, ya, dan bagaimana supaya kita bisa keluar dari permasalahan itu sendiri. Seharusnya apa sih yang harus kita lakukan setelah permasalahan ini kita dapat, apalagi permasalahan yang sangat besar? Apa kita cuma berdoa kemudian itu atau gimana, Pak? Ya, pertama masih berdoa, tapi kelanjutannya nanti kita bicarakan gitu, ya. Saya tertarik apa yang Joli bilang tentang masalah bahwa setiap hari kita punya problem, setiap manusia punya problem, dan problem itu sering sekali datang bentuk yang sama kepada orang yang sama gitu, ya. Saya ingat satu kisah ini, ya. Ada satu orang bijak, dia masuk di sebuah kafe, kemudian dia menceritakan satu joke, satu lelucon. Dan semua orang tertawa di kafe itu. 5 menit kemudian dia cerita lagi joke yang sama, beberapa orang tertawa. 5 menit kemudian dia cerita lagi joke yang sama, dan bahkan sampai akhirnya tidak ada orang yang tertawa lagi gitu kan. Dan kita berpikir kenapa dia bisa lakukan itu, lalu dia menyimpulkan, dia bilang begini, Anda tidak bisa tertawa untuk lelucon yang sama diulang beberapa kali. Kenapa Anda harus menangis untuk masalah yang sama yang berulang di dalam kehidupan Anda? Itu halnya yang harus kita pahami di dalam hidup kita begitu. Nah, barulah kita akhirnya bisa mengeluarkan semua yang sebenarnya potensi dalam diri kita itu, kalau kita mau sekarang mengubah mindset kita bahwa ada problem, ini adalah project. Setiap kali ada problem, ini adalah project. Itu mindset kita akan berubah. Termasuk tadi kalau Joli mengatakan tentang kreativitas, kita perlu kreatif. Orang hanya akan bisa kreatif kalau dia melihat problem sebagai project. Betul. Kreativitas itu udah ada dalam diri semua orang sebenarnya. Meskipun intensitasnya berbeda-beda, tapi dalam diri semua orang itu ada. Kalau misalnya orang udah terlena dengan problemnya, kreativitasnya udah macet, udah mati gitu. Akibatnya seperti itu. Karena dia udah nggak mampu melihat lagi, nggak ada pengharapan lagi, nggak bisa mau lihat hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Namun kalau dia lihat ini sebagai satu project, dia akan bisa memunculkan kreativitas yang luar biasa di dalam kehidupannya. So, pertama sebenarnya, kalau kita ingin mengubahkan, bagaimana caranya kita mengubahkan problem kita menjadi project? Pertama, kita harus mampu melihat dan mencari peluangnya. Mencari peluang daripada setiap problem yang kita hadapi. Gini loh. Kita mengenal istilah SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, threat gitu, ya. Intinya di sini gini, setiap strength punya weakness. Setiap kekuatan ada kelemahan, setiap kelemahan juga punya kekuatan. Contohnya kalau orang yang tegas begitu, ya. Tapi sampai orang tidak mengetahuinya bahwa dia punya kelebihan dan kekurangan. Benar. Gitu. Kadang-kadang dia merasa atau dia nggak merasa nggak layak gitu kan. Benar sekali. Tetapi ini harus dipahami justru gitu. Karena kalau misalnya orang yang tegas begitu, udah pasti dia punya kelemahannya biasanya adalah tidak terlalu sensitif dengan perasaan orang. Tapi orang yang lemah lembut, orang suka, orang senang, tapi dia juga punya kelemahan pastinya. Karena orang ini mungkin nggak tegas, orang ini mungkin mudah ditipu dan lain sebagainya begitu. Begitu juga dengan opportunity, dengan threat. Setiap kali kita punya peluang, pasti ada ancaman. Tapi sebaliknya, setiap ancaman, setiap masalah, pasti ada peluangnya. Dan mereka yang mau untuk melihat adanya peluang itulah yang akan bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Saya membaca beberapa kisah pengusaha sukses yang mereka akhirnya menjadi begitu berhasil oleh karena problem yang mereka hadapi. Ada satu perusahaan airlines, maskapai penerbangan yang begitu hebat, yang dimulai oleh karena dulu waktu dia pergi honeymoon dengan istrinya, mereka diabaikan, ditinggalkan oleh pihak penerbangan tanpa bertanggung jawab begitu. Dan dia akhirnya memulai suatu perusahaan airlines yang sampai hari ini menjadi sangat besar begitu. Problem-problem yang terjadi itu ada peluangnya. Sebenarnya justru karena ada problem kita punya peluang. Contohnya kalau kadang-kadang kita mengeluh, kok orang di sini nggak ramah ya, kok orang di sini pelayanannya jelek ya, itu peluang untuk kita. Itu peluang untuk kita akhirnya bisa menjadi orang yang berbeda. Iya dong, menjadi orang yang ramah.
Kadang-kadang orang kan enggak kan, Jol. Kalau misalnya udah ada masalah begitu, oh orang-orang di sini nggak ramah ya, dia juga jadi ikut-ikutan nggak ramah. Betul, iya. Jadi sebal gitu. Dengan contoh seperti itu dia harus berlaku yang sebaliknya ya. Betul. Seperti itu. Nah, ada lagi seperti ini Pak Togar. Iya. Dia sudah keluar dari permasalahan ini sendiri. Tapi permasalahan ini sendiri akhirnya membawa trauma untuk dia. Ya, dia sudah keluar dan akhirnya setelah dia sudah menjadi project ya, sudah menjadi permasalahan itu sudah menjadi project untuk dia. Tapi tidak tahu apalagi permasalahan ini sendiri 100% dia sudah tinggalkan atau sudah hilangkan sehingga dia menuju kepada proyek itu sendiri, kepada proyek itu sendiri. Dan setelah dia melakukan proyek ini sendiri, tiba-tiba timbul permasalahan di dalam proyek ini sendiri. Dan akhirnya apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya kembali lagi terulang kepada kehidupan dia, ya. Dan akhirnya boleh dikatakan ini adalah trauma untuk dia. Nah, apakah trauma itu menjadi satu masalah yang tidak hilang atau gimana, Pak? Traumatis. Kita juga semua memiliki kecenderungan seperti itu, tergantung area-areanya, tergantung kepribadian masing-masing. Tetapi sekali lagi sebenarnya itu adalah pilihannya kita. Apakah kita mau akan biarkan itu menjadi traumatis yang terus-menerus menghiasi dan memimpin kita gitu, mengatur kita, mengontrol kita, atau kita akan deal dengan itu, kita akan hadapi dengan itu. Ya kadang-kadang kita butuh bantuan psikolog mungkin untuk membantu kita melalui satu masa-masa traumatis di dalam hidup kita. Seperti kita tahu kemarin misalnya di korban keluarga korban dari pesawat Sukhoi, mereka didampingi oleh para psikolog waktu mereka menghadapi masa-masa itu. Mereka diberikan pendampingan, penguatan dari luar begitu. Kita juga membutuhkan itu. Tetapi baik psikolog, baik motivator, trainer atau siapapun namanya di dalam hidup kita, mereka itu tidak mampu untuk mengubahkan tombol yang ada di dalam diri kita, karena hanya kita yang mampu menyentuh itu. Orang lain nggak bisa. Mereka hanya menyediakan stimulus, rangsangan-rangsangan, situasi-situasi yang bisa menuntun kita kepada keputusan itu. Kita butuh rangsangan ini, bener banget. Makanya kita butuh segala atmosfer yang bagus di sekitar hidup kita, yang benar begitu, supaya kita tetap menjadi orang yang benar. Tetapi kita sendirilah yang bertanggung jawab. Kita sendirilah yang akan memutuskan. Itu yang banyak juga salah dipahami oleh orang-orang hari ini. Mereka meletakkan kendali atas hidup mereka itu kepada orang lain. Remote controlnya dibiarin dipegang oleh orang lain. Karena dia maka saya begini, karena dulu begini maka saya seperti ini. Itu keliru. Kita harusnya benar-benar bisa bertanggung jawab. Berat untuk memikul tanggung jawab, iya. Tapi itulah jalan satu-satunya untuk kita bisa berubah di dalam kehidupan kita. Tanpa itu nggak akan pernah bisa berubah. Sama seperti traumatis itu juga. Nanti akan masuk. Ya. Dan pembicaraan rumah seru sekali. Dan ini adalah pelajaran dan juga pengetahuan untuk kita semua tentang bagaimana sih mengubah permasalahan itu sendiri menjadi project. Jangan kemana-mana. Obrolan pagi dengan topik menarik ini akan kami bahas kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di obrolan pagi.